Salam jumpa pemirsa Brau Televisi, fokus berita daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Jupita Putriani, inilah berita selengkapnya. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya yang membahas persiapan penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan pariwisata Derawan dan sekitarnya. Rapat koordinasi ini pun dilanjutkan secara telekonferensi di ruang kerja Diskominfo Brau Rabu pagi. Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya yang membahas persiapan penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di kawasan pariwisata Derawan dan sekitarnya, diselenggarakan rapat penetapan delineasi dalam rangka penyusunan RDTR kawasan pariwisata Derawan dan sekitarnya. Rapat koordinasi ini pun dilanjut secara telekonferensi Rabu pagi dibuka oleh Kasubdit Direktur Penataan Ekonomi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Christy E. Langkong. Rapat koordinasi ini juga diikuti beberapa dinas instansi terkait lingkungan pemerintah Kabupaten Brau dan dinas instansi terkait di jajaran Pemprov Kaltim. Kadiskominfo Brau Dr. Andes Susila Harjaka dengan didampingi Kabid Statistik dan Persandian Muhammad Saleh juga mengikuti rapat tersebut di ruang kerjanya melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam arahan pembukaan, Christy menyampaikan bahwa produk RDTR semaksimal mungkin dijaga kualitasnya, walaupun dalam hal kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang dibutuhkan dukungan dan partisipasi. Oleh karena itu besar harapan pemerintah daerah tetap memberikan dukungan dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan ini, terutama dalam hal penyediaan data yang dibutuhkan untuk proses analisis dan perumusan muatan RDTR. Dari 3 alternatif usulan delineasi yang disampaikan dalam diskusi disepakati bersama dengan pemerintah Kabupaten Brau dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bahwa delineasi di kawasan perencanaan untuk RDTR kawasan pariwisata Derawan dan sekitarnya seluas 5.218,43 hektar. Tanjung Batu sebagai gerbang dan pelabuhan menuju Pulau Derawan dan sekitarnya. Sedangkan Pulau Derawan dan Pulau Maratua merupakan 2 atraksi utama pariwisata yang perlu diprioritaskan pemanfaatan ruang dan pengendalian perkembangannya. Dengan tahap selanjutnya, tim teknis penyusun untuk melakukan pemuktakhiran data dan informasi, serta melanjutkan pengolahan dan analisis data. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Sekretaris Daerah Insinyur M. Ghazali didampingi Kepala Bapenda Brau mengikuti web seminar yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri terkait percepatan dan perluasan digitalisasi menuju new normal melalui virtual Zoom Meeting. Sekretaris Daerah Insinyur Muhammad Ghazali didampingi Kepala Bapenda Brau Sri Eka Takaryati mengikuti web seminar yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dengan percepatan dan perluasan digitalisasi menuju new normal melalui virtual meeting Zoom. Dalam seminar tersebut juga dibahas percepatan dan perluasan transaksi pembayaran non-tunai atau elektronik transaksi pemerintah daerah. Sebagai perluasan informasi, digitalisasi, dan sebuah penyederhanaan regulasi atau reformasi birokrasi untuk mencapai inklusi keuangan. Salah satunya mendorong agar pemerintah daerah segera mewujudkan penerapan ETP secara cepat. Sekda Insinyur Muhammad Ghazali menyampaikan, pemerintah daerah saat ini telah melakukan berbagai persiapan sambil menunggu pemerintah pusat menyusun regulasi terkait ETP ini. Dan daerah menurutnya sudah ada yang berjalan, misalnya untuk SP2D, sudah melalui proses elektronik. Pertama, bahwa pemerintah pusat sosialisasi digital transaksi untuk pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian di daerah diharapkan menerapkan nanti ETP, elektronik transaksi Pemda, terutama dalam rangka penerimaan pajak, kemudian retribusi yang terkait dengan upaya peningkatan PAD. Itu intinya. Ia melanjutkan mempercepat elektronifikasi atau mengubah pembayaran tunai menjadi non-tunai untuk berbagai sumber penerimaan asli daerah
seperti pajak kendaraan, retribusi pajak hotel, dan restoran juga memiliki tujuan yang tepat. Selain untuk pengamanan transaksi secara keseluruhan, juga untuk mencegah kebocoran, sehingga PAD yang diterima juga dapat maksimal. Tetap melakukan persiapan. Kalau kita seperti SP2D elektronik kan sudah jalan, kemudian nanti ditindaklanjut dengan beberapa langkah yang menjadi petunjuk dari pemerintah pusat untuk elektronik transaksi pemerintah daerah. Artinya semua instansi harus Semua instansi bisa menerapkan itu nanti sambil menunggu regulasi yang sedang disusun beberapa tahap oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jupita Putriani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam Berau Televisi.